Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kali ini dalam sesi ngaji falsafah. Lebih tepatnya yaitu pengantar untuk memahami falsafah. Falsafah yang dimaksudkan di sini ini adalah falsafah secara umum. Jadi ketika kita mengetahui pengantar falsafah secara umum, nanti diharapkan kita itu bisa menjadikan ini sebagai sebuah pintu untuk lebih memahami falsafah secara luas. Jadi dalam ngaji kali ini itu bukan untuk menguraikan satu persatu mazhab daripada falsafah secara utuh, mutakamilah atau sesuatu yang sudah jahizah, sudah siap. Misalkan kita mengetahui falsafahnya Aristoteles secara utuh, Plato secara utuh, atau filosof-filosof muslim semisal Al-Farabi, Ibnu Sina secara utuh, itu tidak. Akan tetapi di sini lebih ke pengantarnya. Ya, sebelum kita untuk lebih menyelaminya lebih jauh, alangkah baiknya kita untuk memahami pengantarnya terlebih dahulu. Dan untuk kesempatan kali ini saya memilihkan salah satu kitab yang pernah dijadikan sebuah diktat untuk saya di Al-Azhar, di Fakultas Usuluddin, pada tingkat atau tahun kedua, yaitu Tamhid lil Falsafah. Tamhid lil Falsafah ini adalah kitab yang monumental ya. Ini karangan salah satu profesor doktor yang kemarin itu telah meninggalkan kita semua, yaitu Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk. Beliau adalah salah satu doktor yang selain mengajar di Al-Azhar, beliau juga merupakan anggota daripada perserikatan ulama-ulama besar yang ada di Timur Tengah ini. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada zamannya. Makanya ada ungkapan Ni'mal Wazir Al-Failusuf. Ini adalah ungkapan atau sanjungan yang diberikan kepada Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk karena beliau yang notabene seorang wazir, seorang menteri agama, beliau juga merupakan seorang filosof. Beliau adalah termasuk filosof modern abad ini yang mampu menggabungkan antara manhaj ulama-ulama terdahulu, yakni ulama-ulama Turos dalam kitab-kitab Turos terdahulu, dan juga manhaj daripada para filosof-filosof yang sekarang. Makanya beliau namanya dikenang sangat masyhur dalam ilmu filsafat. Salah satu jasa beliau ketika menjabat sebagai wazir adalah membuat salah satu ensiklopedia yang monumental. Jadi ensiklopedia ini mencakup semua macam fan ilmu Islam. Ada ensiklopedia dalam fikih, ada ensiklopedia dalam ilmu kalam, ada ensiklopedia dalam ilmu pemikiran, ilmu filsafat, semuanya, ilmu tafsir dan lain-lain, itu semuanya dibikinkan ensiklopedia. Jadi beliau tidak hanya memperhatikan urusan ibadah saja, akan tetapi juga urusan keilmuan. Ya, urusan keilmuan ini juga diperhatikan dengan sangat oleh beliau agar pemikiran-pemikiran daripada orang muslim atau orang yang pada zamannya itu menjadi lebih maju. Ini adalah salah satu jasa beliau. Dan kitab ini atau buku ensiklopedia ini itu disebarkan memang secara umum di masjid-masjid, diberikan ke masjid-masjid, disebarkan secara umum untuk dibaca oleh orang-orang yang di situ, bebas, boleh siapapun untuk membacanya. Ini adalah salah satu jasa dari beliau. Langsung saja ke dalam kitab Tamhid lil Falsafah yang akan saya bacakan ini. Yang pertama kita baca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rusulihi al-kiram masyailul huda wan nur wa ba'du. Falaisa al-mafrud fi kitabin yumahidu lil falsafah au yuqaddimu laha au yakunu madkhalan ilaiha ay yuqaddima lil qari falsafat jahizah au madzahib muktamilah. Menurut beliau, kalau kitab pendahuluan itu tidaklah harus menjelaskan
kepada para pembaca sebuah mazhab falsafah yang secara utuh. Kalau baru pendahuluan nggak usah. Jadi yang ringkes-ringkes saja yang mudah dipahami. Makanya menurut beliau, wa inna ma'al muhimmah al-asasiyah limithli hadhil mu'allafat hiya fi ra'yina antakuna tariqon yahtadi bihi al-qari lil wusul ila maidanil falsafah al-fasih. Menurut beliau yang penting di sini, yang untuk penting diungkapkan adalah untuk memberikan sebuah pemahaman yang di situ menjadi petunjuk bagi seorang pembaca untuk menjadi sebuah kunci untuk bisa memasuki medan daripada pergulatan ilmu falsafah. Jadi bukan langsung dijejali dengan sesuatu yang muluk-muluk, akan tetapi diajarkan dulu sesuatu yang sederhana untuk sebagai kunci untuk memahami sesuatu yang lebih luas untuk di kemudian harinya dalam bidang ilmu falsafah. Itu seperti itu. Jadi ada tahapan, ada step by step dalam mempelajari ilmu falsafah. Tidak boleh misalkan jenengan belajar ilmu falsafah, ilmu apapun ya, langsung meloncat. Itu tidak boleh. Ilmu itu harus step by step, ada urutannya satu persatu. Katakanlah kalau Anda mempelajari pelajaran nahwu, katakanlah mulai dari yang paling dasar, jurumiyah, naik ke imriti, naik ke yang lain sampai alfiyah sampai dan seterusnya, itu ada tingkatannya. Begitupun ketika mempelajari tafsir, dimulai dari Jalalain, naik lagi Ibaidowi, terus Al-Kasyaf dan lain-lainnya, itu merupakan adalah sebuah tingkatan keharusan dalam mempelajari sebuah fan ilmu. Begitupun dengan falsafah. Mempelajari ilmu falsafah tidak boleh langsung mempelajari, misalkan Anda ingin terlihat ngalim falsafah ya, langsung mempelajari falsafahnya Nietzsche. Nah ini problem. Langsung mempelajari falsafahnya Marx, ini juga problem. Ini bisa menimbulkan masalah di kemudian harinya karena Anda akan tidak memahami falsafah sebagai bangunan ilmu yang secara utuh, malah Anda akan nanti tersesat atau mungkin dikatakanlah akan nyasar lah, akan muter-muter dulu jalannya, nggak tahu arahnya, kemudian baru akan kembali. Itu pun dengan jaminan ketika mempelajarinya dengan semangat, dengan membaca terus, rasa ingin tahu terus. Kalau cuma membaca sekedar membaca langsung Nietzsche saja, bacanya itu doang, itu pun bacanya mungkin satu buku nggak hatam-hatam, ya itu nanti akan terjebak di situ doang. Artinya ketika mempelajari falsafah itu harus ada tingkatan dan juga nggak boleh stagnan dalam satu mazhab pemikiran, karena kalau cuma stagnan dalam satu mazhab pemikiran nanti dikhawatirkan akan terjebak dalam pemikiran itu. Mempelajari falsafah pun itu tidak boleh ya kalau cuma sebatas kita mendengarkan quotes saja, misalkan baca di quotes Instagram atau di Facebook atau di Twitter, quotes yang mewakili para filosof besar pada zamannya, Aristoteles, Plato atau yang lain. Tidak boleh seperti itu. Harus juga mengetahui asal usulnya, misalkan penafsiran kata-kata Karl Marx yang mengatakan misalkan agama adalah candu, cuma membaca itu saja tanpa menelusurinya lebih jauh, itu akan menjadikan problematika sendiri. Nanti akan mungkin kalau bagi orang yang khiroh agamanya besar, katakanlah kecemburuan tentang agamanya besar, itu wah ini gimana ini falsafahnya Marx, kok mengatakan agama adalah candu. Tapi mungkin bagi orang yang lain yang kurang belajar dalam permasalahan agama, iya ya, memang agama itu candu, mungkin langsung bisa membenarkan seperti itu. Nah itulah yang jadi permasalahan. Karena kalau kita cuma mempelajari falsafah cuma sebatas quotes, terus kita jadikan status dalam WhatsApp, dalam Instagram atau apa, itu nanti tidak akan pernah bisa mengungkapkan atau bisa mengetahui mazhab daripada pemikiran atau pengusung pemikiran itu secara luas, itu nggak akan bisa. Jadi tidak cukup, makanya biasanya di Instagram itu jangan dicukupkan membaca quotes-nya saja gitu kan ya. Tidak cukup membaca quotes-nya saja, akan tapi baca buku yang buku yang mewakilinya atau buku yang lebih jauh untuk membahas tentang pemikiran suatu pemikiran itu. Nah ini
Dalam kitab ini nanti kita hanya akan membahas tentang masalah falsafah, akan tapi hal yang mendasarinya saja, dasar-dasar daripada falsafah itu sendiri, supaya nanti akan diharapkan menurut Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk ini sebagai kunci yang akan nanti membuka jendela luas tentang pemikiran falsafah. Hiya antamala ala jazbi ihtimamil qori ila hadzal mu'tarik al-wasi' mu'tarikul afkar, yang akan membuka pemikiran-pemikiran falsafah-falsafah selanjutnya. Ini kitab penting berarti. Ini bagaikan apa ya, jurumiyah mungkin ya, kitab Tamhid lil Falsafah ini kayak bagaikan jurumiyah dalam kitab nahwu itu sendiri gitu. Kemudian di sini dibacakan dituliskan fal falsafah takumu ala tafalsuf. Wa tafalsuf la yumkinu ayakuna amron mabniyan ala taqlid lil afkar awil andimah al falsafiyah ayyang kanat. Wa innama yambaghi ayyakuna munba'itsan min dzati syakhsi wa ayyukhadha bi kulli jadiyatin wa ayyakuna mustanidan ila iradatin wa'iyah tuqarriru li nafsiha tariquha al falsafi. Artinya apa? Di sini falsafah atau falsafah itu sendiri itu berdiri atas dasar orientasi daripada tafalsuf atau aktivitas berfilsafat. Aktivitas berfilsafat ini, filsafat itu artinya aslinya itu dulunya dari bahasa Yunani yang artinya itu berpikir. Ya, artinya berarti apa? Aktivitas berpikir. Jadi pertama kali dalam berfilsafat itu yang perlu digarisbawahi adalah aktivitas berpikir. Nah, ketika ada aktivitas berpikir, itulah yang dikatakan sebuah berfilsafat. Jadi makanya nanti akan dijelaskan semua manusia pada dasarnya itu adalah berfilsafat dengan kapasitasnya masing-masing. Akan tetapi untuk mencapai level sampai dia menjadi filosof itu nanti itu yang berat gitu ya. Tidak semua manusia sampai level kepada level dikatakan sebagai filosof, atau dalam bahasa Arabnya itu dikatakan sebagai hakim. Akan tapi pada dasarnya mereka itu berfilsafat. Berfilsafat dalam arti apa? Berpikir atau aktivitas berpikir. Seperti itu. Aktivitas berfilsafat ini itu tidak mungkin didasarkan kepada at-taqlid di sini. At-taqlid lil afkar awil andimah al falsafiyah. Mengikuti sebuah pemikiran atau mengikuti sebuah ritme berpikir falsafi tanpa melakukan nalar kritis, itu tidak mungkin. Jadi Anda membaca pemikiran dari Nietzsche, membaca pemikiran Marx, Plato, Socrates, Al-Farabi, Ibnu Arabi dan yang lain-lain, Anda membacanya tanpa nalar kritis. Anda hanya menukilnya kemudian mengungkapkannya, itu bukan dikatakan sebagai aktivitas berfilsafat, itu hanya taklid. Jadi Anda harus mampu untuk mengolahnya, mengkritisinya, ini bagaimana, ini celahnya pemikiran ini, bagaimana keunggulannya, bagaimana nanti kalau dimukoronahkan, diperbandingkan dengan pemikiran yang ini itu bagaimana. Jadi ada aktivitas seperti itu baru dikatakan sebagai sebuah bentuk dalam berfilsafat atau berpikir. Kalau cuma menukil, membaca, memahami itu belum dikatakan sebagai filsafat. Jadi jangan sangka ketika semua orang yang katakanlah masuk jurusan filsafat itu berarti berfilsafat. Seorang filosof, seorang yang membaca, memahami itu juga belum tentu sebagai seorang yang filosof. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.